Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang bangun ruang sisi datar. Silakan dibuka halaman 157 untuk latihan ulangan paket 1. Kita akan membahas terlebih dahulu nomor 1 sampai 25. Nomor 1, untuk sebuah kubus, pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah, berarti kita cari yang salah ya. Poin A kita cek. Kubus mempunyai 8 titik sudut. Nah, ini pernyataan yang benar ya, bahwa kubus mempunyai 8 titik sudut. Kemudian, kubus mempunyai 12 rusuk juga benar. Kemudian yang C, kubus mempunyai 4 diagonal ruang, berarti ini juga benar. Dan yang terakhir, kubus mempunyai 6 diagonal sisi. Nah, ini yang salah ya, seharusnya diagonal sisinya itu ada 12. Maka jawabannya D. Nomor 2, pernyataan berikut ini yang benar adalah, berarti kita pilih yang sesuai ya. Poin A, tabung tidak memiliki rusuk. Ini salah ya. Tabung itu memiliki 2 rusuk. Kemudian, poin B, kerucut mempunyai 2 rusuk. Ini juga salah. Seharusnya kerucut itu mempunyai 1 rusuk. Yang C, balok mempunyai 12 diagonal bidang. Nah, ini benar ya. Jadi jawabannya C, sedangkan poin D juga salah ya. Kubus mempunyai 10 titik sudut. Seharusnya di sini 12 titik sudut. Nomor 3, bentuk bidang diagonal pada balok adalah kurang lebih ilustrasinya seperti gambar berikut ini ya. Bentuknya adalah persegi panjang, yaitu poin C. Nomor 4, pada kubus ABCD EFGH, rusuk-rusuk yang sejajar dengan AE, ini ya, AE ya, yang sejajar dengan AE itu adalah B ke F, nah ini benar. Kemudian CG, ini juga benar. Kemudian DH, ini juga benar. Jadi, pilihan yang benar adalah poin A. Nomor 5. Pada kubus ABCD PQRS, salah satu rusuk ortogonalnya adalah, kita harus memahami bahwa rusuk ortogonal adalah rusuk yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya, meskipun menggunakan skala tertentu. Kita cek poin A, AP. AP ini sesuai dengan gambarnya. Selanjutnya poin B, PS. Nah, PS inilah yang disebut dengan rusuk ortogonal. Jadi jawabannya B. Kalau seandainya PQ ini bukan, BQ juga bukan. Nomor 6, pada balok KLMN PQRS yang merupakan diagonal ruang adalah, kita cek poin A, KM. KM ternyata bukan diagonal ruang, tapi diagonal sisi. Maka jawaban A salah. Poin B, KR, kita tarik garis ya. Nah, ini adalah diagonal ruang pada balok. Jadi, jawabannya adalah poin B. Nomor 7, pada balok ABCD PQRS yang merupakan bidang diagonal adalah, kita cek poin A, bidang ACRP. Nah, ini yang disebut dengan bidang diagonal ya. Maka jawabannya sudah tepat, yaitu poin A. Sedangkan yang lainnya bukan bidang diagonal. Nomor 8, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kerangka kubus dengan rusuk 6,5 cm adalah, rusuk kubus sendiri ada 12, maka panjang rusuknya bisa diperoleh dengan cara 12 dikalikan 6,5 cm sama dengan 78 cm. Jawabannya D. Nomor 9, jika panjang kawat suatu kerangka kubus adalah 210 cm, maka panjang rusuk kubus itu adalah, cara untuk mencari panjang rusuk kubus diperoleh dengan cara jumlah panjang rusuknya dibagi dengan 12. Karena rusuk kubus ada 12. Jumlah panjang rusuknya adalah 210 cm dibagi 12, kita mendapatkan 17,5 cm. Jadi jawabannya A. Nomor 10. Jika tersedia kawat dengan panjang 11,7 meter, banyak kerangka kubus yang dapat dibuat dengan panjang rusuk 9,75 cm adalah, satuan meter kita ubah dulu ya. 11,7 meter sama dengan 1170 cm. Karena rusuk kubus ada 12, maka panjang kawat untuk satu kubus diperoleh dengan cara 12 dikalikan 9,75 cm. Hasilnya adalah 117 cm. Karena yang ditanyakan adalah banyak kerangka kubus, maka caranya adalah 1170 dibagi dengan 117, hasilnya 10 buah. Jawabannya adalah poin B. Nomor 11.
Jika dari kawat 4,8 meter dapat dibuat 5 kerangka kubus dengan rusuk 7/2/3 cm, maka panjang kawat yang tidak terpakai adalah, kita ubah dulu satuannya, 4,8 meter itu setara dengan 480 cm. Selanjutnya, untuk mencari panjang kerangka 5 kubus, caranya adalah 12, yaitu banyak rusuk kubusnya, dikalikan dengan 23/3. Dari mana? Dari sini ya. 7/2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 23/3 cm, dikalikan dengan 5, karena di sini 5 kubus. 12 kalau kita bagi 3 hasilnya adalah 4. 4 dikalikan 5, 20. Dikalikan 23 hasilnya 460 cm. Yang ditanyakan adalah kawat yang tidak terpakai atau sisanya ya. Bisa kita peroleh dari selisih 480 cm dikurangi dengan 460 cm. Sama dengan 20 cm. Jawabannya C. Nomor 12. Panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kerangka balok dengan panjang 18 cm, lebar 8 cm, dan tingginya 6,5 cm adalah, berarti kita menggunakan rumus ini ya, untuk mencari kerangka satu balok, yaitu 4 buka kurung, P ditambah L ditambah T. 4 kita tulis ulang, P-nya diganti 18, L-nya diganti 8, T-nya diganti 6,5. 18 ditambah 8 ditambah 6,5, hasilnya adalah 32,5. Kalau dikalikan 4, hasilnya adalah 130 cm. Kemudian kita ubah menjadi satuan meter, dibagi 100 menjadi 1,3 meter. Jadi jawabannya B. Nomor 13. Kawat sepanjang 4 meter akan dibuat kerangka balok dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 8,5 cm, dan tingginya 4,5 cm. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat adalah, kita ubah satuannya dulu, 4 meter itu setara dengan 400 cm. Kerangka untuk satu balok kita cari dengan rumus ini ya, 4 buka kurung P ditambah L ditambah T. 4 kita tulis ulang, P-nya kita ganti 12, L-nya kita ganti 8,5, T-nya kita ganti 4,5. 12 ditambah 8,5 ditambah 4,5 hasilnya adalah 25. Kalau kita kalikan 4 hasilnya adalah 100 cm. Untuk mencari banyak balok yang dibuat, caranya adalah 400 cm dibagi 100 cm, hasilnya adalah 4 buah balok. Jawabannya A. Nomor 14. Model balok berukuran 18 cm x 12 cm dan x 7 cm akan dibuat dari batang kawat sepanjang 7,5 meter. Panjang kawat yang tidak terpakai adalah, kita ubah satuannya dulu, 7,5 meter itu setara dengan 750 cm. Kemudian, kita akan mencari panjang kerangka satu balok ya. 4 kita tulis ulang, P-nya diganti 18, L-nya diganti 12, T-nya diganti dengan 7 cm. 18 ditambah 12 ditambah 7 hasilnya 37. Kalau kita kalikan 4 hasilnya adalah 148 cm. Ini kerangka untuk satu balok ya. Ternyata dari stok yang ada, yaitu 750 cm, kita masih bisa membuat kerangka 5 balok. Dengan cara 5 dikalikan 148 cm sama dengan 740 cm. Ternyata masih cukup ya, bahkan selisih. Karena yang ditanyakan kawat yang tidak terpakai, caranya sisa kawat diperoleh dari 750 cm dikurangi dengan 740 cm, hasilnya adalah 10 cm. Jadi jawabannya D. Nomor 15. Panjang suatu kerangka balok adalah 1,8 meter. Jika balok tersebut berukuran panjangnya 22 cm dan lebarnya 14 cm, maka tinggi balok itu adalah, kita mulai dari yang diketahui ya, yaitu kerangka balok sepanjang 180 cm. Karena di sini satuan meter kita ubah menjadi cm ya. Dikalikan 100 sama dengan 180. Kerangka balok sendiri rumusnya adalah 4 buka kurung P tambah L tambah T sama dengan 180 cm. P-nya kita ganti ya. Di sini P-nya adalah 22, berarti 4 buka kurung 22 ditambah lebarnya 14, berarti ditambah 14 ditambah T, karena kita akan mencari T-nya sama dengan 180 cm. 22 kalau kita tambahkan dengan 14, hasilnya adalah 36 ditambah T sama dengan
180 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 45 cm. T sama dengan 36 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan, 45 dikurangi 36 hasilnya adalah 9 cm. Jadi jawabannya B. Nomor 16, berdasarkan rumus Euler, jika banyak sisi 7 dan banyak rusuk 13, maka banyak titik sudut bangun tersebut adalah, rumus Euler sendiri adalah T ditambah S sama dengan R ditambah 2. T adalah titik sudut ya, karena yang ditanyakan adalah titik sudut, berarti biarkan saja T-nya. S itu adalah sisi, yaitu 7, R itu rusuk, yaitu 13, jangan lupa ditambahi 2 ya. T ditambah 7 sama dengan 13 ditambah 2 hasilnya 15. Dari sini kita bisa mendapatkan T ya, dengan cara 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Jadi jawabannya poin C. Nomor 17. Sebatang kawat cukup untuk membuat 5 kerangka kubus dengan rusuk 10 cm. Dengan kawat yang sama akan dibuat kerangka balok berukuran 12 cm x 8 cm x 5 cm. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat maksimum adalah, berarti kita mulai untuk mencari panjang kerangka 5 kubus dengan cara 12 dikalikan 10 cm dikalikan 5. 12 ini banyak rusuk kubus, 10 cm di sini adalah panjang rusuk kubusnya, kemudian 5 adalah membuat 5 kubus. 12 dikalikan 5 adalah 60, dikalikan 10 berarti 600 cm. Selanjutnya kita akan mencari kerangka satu balok dulu ya, dengan cara 4 buka kurung P ditambah L ditambah T. P-nya kita ganti 12, L-nya 8, dan T-nya adalah 5. 12 ditambah 8, 20, ditambah 5 berarti 25. Kalau kita kalikan 4, hasilnya adalah 100 cm. Sehingga kita bisa mencari banyak balok yang dibuat dengan cara 600 cm dibagi 100 cm sama dengan 6 buah. Jadi jawabannya C. Nomor 18. Dengan kawat 7,2 meter dapat dibuat 6 buah kerangka balok. Jika kerangka balok mempunyai panjang 15 cm, tinggi 6 cm, maka lebar kerangka balok itu adalah 7,2 kita ubah menjadi satuan cm, berarti dikalikan 100 ya. Hasilnya adalah 720 cm. Selanjutnya kita mencari panjang kerangka satu balok dengan cara 720 cm dibagi 6 sama dengan 120 cm. Kemudian kita masukkan ke rumus kerangka balok ya. Rumus kerangka balok itu sendiri adalah 4 buka kurung P ditambah L ditambah T sama dengan 120 cm. P-nya di sini diketahui 15, L-nya yang ditanyakan, T-nya diganti 6 ya. Sama dengan 120 cm. 15 ditambah 6 berarti 21, ditambah dengan lebarnya sama dengan 120 dibagi 4 hasilnya 30 cm. Itu artinya L sama dengan 30 dikurangi 21 sama dengan 9 cm. Jawabannya B. Nomor 19. Dari rangkaian persegi berikut ini, yang merupakan jaring-jaring kubus adalah, kita cek ya. Misalkan poin pertama. Misalkan di sini alasnya ya. Kalau seandainya kita lipat, ternyata poin 1 ini membentuk jaring-jaring kubus dengan benar. Berarti nomor 1 benar. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ini adalah sisi alasnya, ternyata sisi yang lain kalau kita lipat, ini membentuk kubus yang sempurna. Sehingga poin kedua juga benar. Nah ini seharusnya poin ketiga ya. Kemudian misalkan di sini poin ketiga ini sisi alasnya adalah ini. Kalau seandainya sisi yang lain kita lipat, ternyata membentuk kubus yang sempurna juga. Berarti poin ketiga ini juga benar. Kemudian poin yang keempat, misalkan ini adalah sisi alasnya, sedangkan sisi yang lain kita lipat, ternyata membentuk kubus yang sempurna juga. Berarti poin keempat benar. Itu artinya jawaban yang benar adalah poin D, yaitu 1, 2, 3, dan 4 benar semuanya. Kemudian nomor 20, perhatikan gambar berikut ini. Jika persegi yang diarsir merupakan alas kubus, maka persegi penutupnya adalah nomor, kalau seandainya yang diarsir sebagai alas, maka sisi yang sebagai penutupnya adalah nomor 3. Jadi, jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 21, volume kubus yang memiliki luas alas 25 cm persegi adalah, berarti kita uraikan dari luas alas ya. Rumus luas alas itu artinya rumus persegi, yaitu rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 2.
Maka untuk mencari rusuk itu sendiri, caranya adalah akar dari 25 sama dengan 5 cm. Sehingga volumenya bisa kita cari dengan cara V sama dengan R pangkat 3. R-nya adalah 5, berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125 cm kubik. Jawabannya B. Nomor 22, diketahui volume sebuah kubus sama dengan 1 liter. 1 liter itu setara dengan 1000 cm pangkat 3 ya. Panjang rusuk kubus itu adalah, berarti kita mulai dari volumenya. Volume kubus diketahui 1000 cm kubik. Volume kubus sendiri adalah rusuk pangkat 3 sama dengan 1000. Itu artinya R sama dengan akar pangkat 3 dari 1000, hasilnya adalah 10 cm. Jawabannya C. Nomor 23. Luas permukaan kubus yang memiliki volume 343 cm kubik adalah, berarti kita mulai dari volume ya. Rumus volume kubus adalah rusuk pangkat 3 sama dengan 343. Itu artinya R sama dengan akar pangkat 3 dari 343 sama dengan 7 cm. Yang ditanyakan luas permukaan kubus. Rumusnya adalah 6 dikalikan R pangkat 2. R-nya di sini sudah kita temukan 7 ya, berarti 6 dikalikan 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu sendiri 49. Kalau kita kalikan 6, hasilnya adalah 294 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 24, sebuah balok berukuran 12 cm kali 10 cm kali 8 cm. Luas permukaan balok tersebut adalah, rumus luas permukaan balok itu sendiri adalah 2 buka kurung PL ditambah PT ditambah LT. Artinya di sini perkalian ya, P kali L, P kali T ditambah dengan L kali T. Kita masukkan sesuai dengan yang diketahui. 12 bertindak sebagai P atau panjangnya, 10 sebagai lebarnya, 8 sebagai tingginya. Berarti 2 buka kurung P kali L berarti 12 dikalikan 10 ditambah dengan P kali T, 12 dikalikan 8 ditambah dengan L kali T, berarti 10 dikalikan 8. 12 dikalikan 10 hasilnya 120, kemudian 12 dikalikan 8, 96, 10 dikalikan 8, 80. Yang di dalam kurung kita jumlahkan dulu ya, 120 ditambah 80 itu 200, kemudian ditambah 96 berarti 296. Kalau kita kalikan 2, hasilnya 592 cm persegi. Jawabannya A. Nomor 25, sebuah balok dengan perbandingan panjang berbanding lebar berbanding tinggi adalah 5:2:1. Mempunyai luas permukaan 306 cm persegi. Volume balok itu adalah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Anggap saja di sini panjangnya 5x, lebarnya 2x, tingginya 1x. Karena 521 ini bukan nilai sebenarnya, maka saya tambahi variabel x. Selanjutnya kita mulai dari yang diketahui, luas permukaan, yaitu 2 buka kurung PL ditambah PT ditambah LT. Luasnya diketahui 306. 2 kita tulis ulang. P kali L itu artinya 5X dikalikan 2X ditambah dengan P kali T. Berarti 5X dikalikan 1X ditambah dengan L kali T. Itu artinya 2X dikalikan 1X. 306 kita tulis ulang. 2 buka kurung. 5X dikalikan 2X sama dengan 10X pangkat 2. 5X dikalikan 1X sama dengan 5X pangkat 2. 2x dikalikan 1x sama dengan 2x pangkat 2. 306 kita tulis ulang. Yang di dalam kurung kita selesaikan ya. 10x pangkat 2 ditambah 5x pangkat 2 ditambah dengan 2x pangkat 2, hasilnya adalah 17x pangkat 2. Jangan lupa 2 harus ditulis ya. 306 kita tulis ulang. 2 dikalikan 17 sama dengan 34x pangkat 2. Untuk mencari x pangkat 2 tinggal dibagi ya. 306 dibagi 34 hasilnya adalah 9. Itu artinya X sama dengan akar dari 9, hasilnya adalah 3. Maka kita gantikan ke sini ya. 5X, 5 kali 3, hasilnya adalah 15. 2X, 2 kali 3 sama dengan 6. 1X, 1 kali 3, hasilnya 3. Yang ditanyakan volume. Kita menggunakan rumus P kali L kali T ya. Panjangnya di sini diketahui 15, lebarnya 6, dan tingginya 3. 15 dikalikan 6 dikalikan 3, hasilnya adalah 270 cm kubik. Jawabannya D. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan part 1 sampai nomor 25 ya. Nomor 26 dan seterusnya, insya Allah kita lanjutkan pada video berikutnya.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.